Bab 6. Esensi, aksiden, dan lazim. Sebagaimana diulas dalam isai sebelumnya, bagian pertama dari inti mantik ialah tentang tasawur atau conception, alias pengertian dari suatu konsep. Pengertian termaksud bukan saja mencakup konsep itu dalam dirinya sendiri, yaitu apa unsur yang menyusunnya, melainkan juga sifat-sifat atau atributnya dan hal-hal lain yang diniscayakan adanya konsep itu. Analisis semacam ini berguna untuk mengurai manakah dari suatu konsep yang merupakan inti dan mana yang luaran, mana yang mesti ada dan mana yang boleh dinomorduakan. Di samping berguna untuk menganalisis klaim-klaim pengetahuan pada umumnya, dalam ilmu-ilmu keislaman, analisis ini krusial perannya dalam akidah, seperti akan saya paparkan nanti di bawah. Sebagai ilustrasi, kita bisa memakai contoh klasik dalam mantik, yakni tentang konsep manusia. Pengertian yang umum dipakai untuk mendefinisikan manusia dalam mantik, juga buku-buku logika Aristotelian pada umumnya, ialah hewan yang berpikir. Manusia ialah hewan yang berpikir, hayawanun natik atau rasional animal. Dengan definisi ini, manusia terbentuk dari dua inti, yakni sifat hewani yang mencakup antara lain butuh makan, bernapas, tumbuh dan berkembang biak, dan seterusnya, ditambah kemampuan berpikir rasional. Di samping sifat inti ini, sebagaimana kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki sifat-sifat seperti tinggi atau pendek, cakap atau biasa, bisa bahagia atau bisa sedih, bergerak atau diam, dan seterusnya. Apa yang membedakan dua hal di atas? Yang pertama disebut esensi, sedang yang kedua disebut aksiden. Mantik menyebut esensi dengan zati, istilah yang dipakai Al-Ghazali dalam Mi'yar al-Ilm, atau mahiyah, istilah yang dipakai oleh filsuf muslim pada umumnya, dan menyebut aksiden dengan arad. Apa itu esensi? Pengertian mudahnya, esensi adalah hal-hal yang membentuk X, yang jika satu saja dari hal-hal ini hilang, maka X bukan lagi merupakan X. Aksiden, lawan dari esensi, ialah hal-hal yang ternisbahkan kepada X. Tetapi jika hal-hal ini hilang, X masih tetap X. Dalam contoh manusia tadi, Anda bisa mulai membayangkan perbedaan dua hal ini. Ingat, tasawur secara literal berarti ketergambaran, yakni bagaimana suatu konsep terbayangkan dalam pikiran. Anda akan kesusahan membayangkan dalam pikiran suatu manusia yang tidak memiliki unsur hewani, yakni yang tidak terbentuk dari tubuh atau fisik yang tumbuh, bernapas, butuh makan, dan seterusnya. Namun, mudah bagi Anda untuk menghilangkan sifat-sifat seperti tinggi atau pendek, cakap atau biasa, bahagia atau sedih, bergerak atau diam, dan seterusnya. Dari gambaran ini tentang manusia, jika sifat-sifat ini diganti dengan sifat-sifat lain, misalnya warna kulit coklat diganti dengan warna putih, atau tinggi 160 diganti menjadi 100 cm, manusia dalam pikiran Anda masihlah manusia. Dengan demikian, bisa kita katakan unsur hewani dan kemampuan berpikir ialah unsur esensial atau zati. Sedangkan sifat-sifat yang boleh hilang tanpa merusak keutuhan konsep manusia itu ialah sifat aksidental atau aradi. Di samping kategori menyangkut esensi dan aksiden, ada satu kategori lagi dalam tasawur ala mantik, yakni apa yang disebut dengan lazim. Catat,
lazim di sini tidak sama dengan lazim yang dalam bahasa Indonesia cenderung berarti lumrah. Bukan ya. Terjemahnya dalam bahasa Inggris biasanya adalah necessary, inseparable attribute, atau sifat niscaya yang tak terpisahkan. Artinya lazim berarti sifat niscaya yang tak terpisahkan. Saya belum menemukan padanan yang pas dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk sementara saya sebut sama dengan istilah aslinya saja dalam mantik. Pengertian mudahnya, lazim adalah hal-hal yang bukan merupakan esensi suatu konsep, tetapi melekat pada atau diniscayakan adanya oleh konsep itu. Dalam istilah mantik, lazim bukanlah esensi pembentuk, ghairu muqawwim, tetapi tidak bisa lepas ghairu mufariq. Contoh dari lazim yang dipakai dalam mantik terkait dengan konsep manusia sebagaimana dinyatakan Al-Ghazali dalam Mi'yar ialah sifat dilahirkan. Perbedaan antara lazim dan esensi dalam paparan Al-Ghazali ialah ketika Anda mentasawurkan suatu konsep, esensi tidak bisa dilupakan, sementara lazim bisa terlupakan tetapi tidak bisa dilepaskan. Ketika Anda membayangkan manusia, sifat hewani, tubuh yang bernapas, tumbuh, butuh makan, dan seterusnya, tidak bisa terlupakan. Tetapi sifat dilahirkan bisa terlupakan. Namun, sifat terlupakan ini senantiasa melekat pada manusia. Sifat dilahirkan dengan demikian adalah lazim. Ilustrasi lain yang bisa dipakai sebagai contoh ialah segitiga. Unsur esensial dari segitiga ialah sisi-sisi yang berjumlah 3. Jika jumlahnya 4, 5 atau beberapa pun selain 3, dia bukan lagi segitiga. Panjang atau pendek dari segitiga ialah sifat aksidental. Mau seberapa pun panjangnya atau pendeknya, sepanjang sisinya masih 3, dia tetaplah segitiga. Nah, sifat lazim dari segitiga ialah jumlah sudutnya 180 derajat. Sifat ini boleh terlupakan atau bahkan tidak diketahui ketika seseorang menggambarkan segitiga dalam pikiran. Juga bukan merupakan unsur yang membentuk segitiga, tetapi ia melekat dan niscaya ada dalam segitiga. Ilustrasi lainnya ialah salat yang sah. Unsur esensial dari salat ialah rukun-rukunnya yang terdiri dari niat, takbiratul ihram, dan seterusnya sampai salam. Aksiden dari salat misalnya tempo gerakannya. Sifat lazim dari salat ialah punya wudu. Pikiran Anda bisa membayangkan salat walau terlupa dalam tasawur Anda terhadap salat akan wudu. Namun sifatnya punya wudu senantiasa melekat dan niscaya adanya bagi sholat yang sah. Jika orang tidak punya wudu, sholatnya tidak sah. Demikian ini, semoga Anda bisa dengan cukup mudah memahami perbedaan 3 kategori ini: esensi, aksiden, dan lazim. Distingsi atau perbedaan dari 3 kategori ini akan berguna antara lain dalam kajian akidah sebagaimana paparan berikut ini. Dalam kajian akidah Asy'ariyah, aksiden arad ialah sifat-sifat yang senantiasa melekat pada entitas-entitas yang memiliki permulaan atau hadis. Jumlah aksiden ada 9, yang kemudian ditambah 1 substansi, jauhar. Jumlahnya jadi 10. 10 kategori ini dalam Islam mantik disebut dengan al-maqulat al-ashr. Konsep 10 kategori ini berasal dari Aristoteles yang kemudian diterangkan oleh Porphyry dalam ringkasannya terhadap kategoris karya Aristoteles, tepatnya di abad pertengahan, disebut dengan Praedicamente atau Praedicamenta. Dan nantinya karya Porphyry ini diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh para sarjana di Baitul Hikmah era Abbasiyah.
kemudian dipelajari Ibnu Sina hingga kemudian dinukil oleh Al-Ghazali dalam Mi'yar. Kategori 10 ini terdiri dari substansi jauhar, yaitu kuantitas disebut dengan kam, kualitas kaif, relasi mudhaf, lokasi ain, waktu mata, posisi wad, posisi lahu, aktivitas an yaf'al, dan pasivitas infial. Saya ulangi, kategori 10 ini terdiri dari substansi atau jauhar, kuantitas kam, kualitas kaif, relasi mudhaf, lokasi ain, waktu mata, posisi wad, posisi lahu, aktivitas an yaf'al, dan pasivitas infial. Dalam mantik, ke-10 kategori ini bisa dinazamkan sebagai berikut. Zaidu tawilul arzaqu ibnu Malik fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi husnul lawahu faltawa fahadhihi asyru maqulatin sawa. Zaid yang tinggi, biru, putra Malik. Di rumahnya kemarin ia berbaring. Di tangannya ada tongkat yang ia putar, maka tongkat itu terputar. Inilah 10 kategori dari kajian akidah Asy'ariyah ini mengenai aksiden dan sifat-sifatnya. Nazam ini merepresentasikan hal-hal berikut. Z itu substansi, tinggi itu kuantitas, biru kualitas, putra Malik relasi, di rumah lokasi, kemarin menunjukkan waktu, berbaring artinya posisi, tongkat adalah posisi, memutar itu aktivitas, terputar pasivitas. Kesembilan aksiden ini ialah sifat-sifat yang tidak esensial, yang bisa datang pergi atau muncul hilang pada suatu substansi. Yang relevan dicatat khusus dalam kajian akidah ialah bahwa segala yang dilekati aksiden tidaklah azali, tidak pula abadi, alias memiliki permulaan dan akan hilang fana di kemudian hari. Kalimat terakhir di atas menjadi premis yang menyusun satu argumen dalam akidah tentang kebermulaan alam semesta, atau dengan kata lain bahwa alam semesta memiliki permulaan. Argumennya sebagai berikut. Fisik atau jism sebagai substansi selalu dilekati aksiden. Misal, dari aksiden itu ialah diam atau bergerak. Suatu entitas fisik tidak akan bisa lepas dari salah satu dari dua kondisi ini. Kita tahu aksiden bukanlah entitas yang azali. Ia memiliki permulaan dan akan fana. Oleh karena fisik selalu dilekati aksiden, fisik itu sendiri tidak azali. Dengan demikian, alam semesta yang merupakan himpunan fisik yang tidak azali ini juga tidak azali. Dalam kalimat lain, alam semesta memiliki permulaan. Itulah argumen yang dalam akidah disebut dengan burhan huduts al-ajsam, pembuktian kebaruan alam. Ini adalah satu dari beberapa argumentasi tentang keterciptaan alam. Terusan dari argumentasi ini ialah bahwa karena alam semesta baru dan bermula, berarti ia berasal dari tiada, yang kemudian menjadi ada, dan meniscayakan adanya zat yang menciptakannya, yang membuatnya dari tiada menjadi ada. Pencipta ini adalah Tuhan yang lepas dari aksiden. Sebab jika dia dilekati aksiden-aksiden yang berjumlah 9 tadi, dia akan masuk dalam himpunan alam semesta. Islam menyebutnya Tuhan dengan nama Allah. Distingsi antara esensi dan lazim juga berfungsi dalam akidah Asy'ariyah ketika merespon pandangan Mu'tazilah. Sebagaimana sudah masyhur diketahui, Mu'tazilah berpendapat bahwa sifat kalam, firman Allah adalah makhluk. Argumen Mu'tazilah ialah sebagai berikut. Entitas apapun tidak akan lepas dari dua jenis kategori antara qadim, tak bermula, dan hadis, bermula atau baru. Dan yang menyandang sifat qadim haruslah tunggal.
Jika kalam Allah dinyatakan qadim, maka akan terjadi ta'addud al-qudamah, berbilangnya yang qadim. Maksudnya jumlah qadim lebih dari satu, dan itu mustahil. Karena itu Mu'tazilah berpendapat bahwa kalam Allah adalah hadis atau bermula, dan dengan demikian adalah makhluk. Dengan distingsi tentang esensi dan lazim tadi, Asy'ariyah menyatakan bahwa sifat Allah seperti berkuasa, berkehendak, mengetahui, melihat, mendengar, dan berfirman ialah sifat zaidah qaimah alat zat laisat hiya az-zat wala hiya ghairaha. Sifat-sifat ini berada dalam zat, bukan zat dan tidak lepas dari zat. Sifat-sifat Allah ini adalah lazim bagi zat atau melekat pada zat. Sebab mustahil bagi Tuhan untuk dilekati sifat lemah, bodoh, buta, tuli, dan bisu. Dengan demikian ketika disebut Allah, nama ini merujuk pada zat sekaligus sifat-sifatnya. Argumen Asy'ari ini menentang pandangan Mu'tazilah yang mengasumsikan bahwa sifat lepas dari zat. Bagi Asy'ariyah, sifat-sifat itu tidak lepas ghairu mufarik dari zat. Karena zat Allah itu qadim, sifat-sifat yang niscaya dan tidak lepas ini pun qadim. Sifat-sifat yang tidak terpisah dari zat inilah yang kemudian terhimpun dalam rumusan 20 sifat wajib bagi Allah yang dinazamkan antara lain Aqidatul Awam yang banyak dipelajari di pesantren-pesantren tradisional, juga kadang didendangkan dengan qasidah yang dihafal para pelajar akidah.